Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada praktikum sistem kendali industri kali ini kita akan mempelajari mail sorting, yaitu sistem penyortiran surat yang mana secara otomatis itu menggunakan perangkat Programmable Logic Controller atau biasa disingkat dengan PLC. Sistem mail sorting ini merupakan salah satu contoh penerapan otomasi dalam bidang logistik, yang mana proses pengelompokan surat atau paket itu tidak lagi dilakukan secara manual oleh manusia, tetapi dilakukan oleh sistem yang dikendalikan oleh PLC. Jadi konsep manual, semi otomatis dan juga otomatis itu kita berbicara terkait untuk menjalankan suatu sistem diperlukan manusia secara seutuhnya ataupun secara sepenuhnya. Nah, itu bisa dikategorikan manual. Semi otomatis sedikitnya membutuhkan gerakan dari manusia, atau gerakan fisik yang saya maksud. Untuk otomatis atau biasa disebut otomatisasi, itu sistem yang mana bekerja tanpa adanya gerakan fisik dari manusia itu sendiri yang mengoperasionalkan. Oke, sedikit pemahaman terkait manual, semi otomatis dan juga otomatis. Melalui praktikum ini kita akan memahami bagaimana sebuah sistem otomatis dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memproses dan juga mengarahkan surat menuju jalur penyortiran yang sesuai. Kompetensi yang ingin dicapai dalam praktikum ini yaitu merancang dan mengimplementasikan program PLC untuk penyortiran surat. Artinya setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep dari mail sorting semata, namun juga mampu membuat program PLC yang dapat mengendalikan penyortiran itu sendiri. Untuk mencapai kompetensi tersebut, terdapat beberapa subkompetensi yang perlu dipahami oleh praktikan, yaitu yang pertama, menguasai pemahaman mengenai prinsip dasar dari mail sorting. Artinya apa? Artinya mahasiswa ini harus memahami bagaimana sistem penyortiran surat ini bekerja secara otomatis. Poin 2, mampu memanfaatkan sensor serta aktuator pada sistem otomatisasi. Jadi untuk poin kedua ini pada subkompetensi diharapkan mahasiswa dapat memahami fungsi dari sensor sebagai pendeteksi objek serta aktuator sebagai perangkat yang dapat menjalankan perintah dari Programmable Logic Controller atau PLC. Selanjutnya di poin ketiga, yaitu memiliki kemampuan untuk mengubah soal cerita menjadi diagram ladder yang tepat. Jadi kemampuan ini penting karena dalam sistem PLC perintah pengendalian biasanya direpresentasikan dalam bentuk ladder diagram. Nah, nanti kita akan menggunakan software dari CX Programmer karena kita menggunakan Programmable Logic Controller atau PLC dari brand Omron. Ya, saya tidak disupport langsung oleh instansi tersebut, namun hanya ingin mentransparansikan perihal penggunaan PLC saja. Dan untuk jenisnya itu PLC CP1L. Oke, lanjut ke dasar teori, yang mana di poin pertama itu ada mail sorting. Mail sorting atau penyortiran surat itu merupakan proses otomatis dalam sistem logistik yang berfungsi untuk mengelompokkan surat atau paket yang memang sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, jadi poin utamanya di sini, teman-teman harus mengetahui secara komprehensif terkait definisi dari apa itu mail sorting. Nah, kriteria tersebut itu dapat berupa kode pos, alamat tujuan, atau identitas tertentu pada surat itu sendiri. Selanjutnya, tahapan ini memiliki
peranan penting dalam proses distribusi surat, karena dapat meningkatkan efisiensi pengiriman, meminimalisir keterlambatan, serta dapat memastikan bahwa setiap surat itu dapat sampai ke alamat tujuan dengan cepat dan juga tepat. Ini patut digarisbawahi. Jadi tahapan ini juga memegang peranan yang cukup krusial untuk dapat meningkatkan efisiensi pengiriman dan juga dapat meminimalisir keterlambatan karena ada sistem otomatisasi yang saya maksud di awal. Oke, ini ada gambar sketsa dari mail sorting. L1 ini itu L1 hingga S1 ya. Ini merupakan suatu alamat yang mana nanti ketika alamat ini sudah kita buat berdasarkan alamat ini, misalkan L1 off itu kondisinya off, toggle ke bawah itu on. Jadi toggle ke atas itu off, toggle ke bawah itu on. Nah, misalkan L1 itu bernilai 1, L2 itu bernilai 0, S1 itu bernilai 1. Ini permisalan. Teman-teman membuat ladder diagram. Di sini NO, di sini NC, di sini NO lagi. Mohon maaf, NC, NO, dan juga NC lagi. Nah, NC itu kalau misalkan kita menggunakan angka biner, 1 itu merupakan normally close, atau bisa dibilang mendapatkan arus. 0 itu terputus arusnya, terhubung dan terputus. Terhubung itu 1, terhubung itu 0, dan terhubung itu adalah normally close, dan terputus itu adalah normally open. Oke, kita harus pahami konsep daripada logika itu dulu. Kemudian di sini ada di M5 ya. Nih, dari atas dulu lah. M1 hingga M4. Ini aktuator. Ini merupakan perangkat yang akan merespon bila mana alamat itu sudah sesuai dengan, misalkan M1 alamatnya 101. Nah, berdasarkan logika tadi 101, misalkan itu alamat dari M1. Jadi si produk ini sudah mempunyai alamat sendiri dan nanti akan dideteksi oleh si aktuator ataupun sensor dari M1 hingga M4. Misalkan logika M1 itu 101. 101 itu apa? Nah, 101 itu misalkan L1 itu kondisinya on, yaitu berlogika 1, L2 itu off berlogika 0, S1 itu on atau berlogika 1. Nah, itu permisalan lagi, kita atur itu di ladder diagram. Itu adalah alamat dari M1. Nah, ketika kita coba L1 itu kondisinya 1, L2 kondisinya 0, S1 kondisinya 1, berarti harusnya M1 yang mendorong si mail di sini ataupun barang yang ada di conveyor. Nah, M5 ini conveyor. M5 ini ada motor listrik untuk bisa menggerakkan si conveyor itu sendiri. Kemudian yang di bagian bawah sini itu ada wadah untuk ketika si M1 ini mendorong paket, pastinya tidak jatuh begitu saja. Nah, disediakanlah wadah. Wadah di sini ada 4 unit. Wadah yang terakhir itu wadah kelima. Nah, itu biasanya alamat yang tidak terdeteksi oleh si aktuator ini sendiri. Kemudian di sini ada toggle start. Nah, toggle start di sini itu untuk ini nantinya saya rubah. Mohon maaf. Untuk toggle yang ada di sini itu saya ganti dengan push button menggunakan prinsip kerja dari self folding. Nah, teman-teman pasti masih ingat kan pembahasan perihal self folding yang memang dibarengi dengan logic gate di modul 1. Oke, sedikitnya itu dulu. Oke, selanjutnya di poin kedua itu ada sensor dalam mail sorting. Dalam sistem mail sorting, sensor memiliki peran yang cukup penting. Sama halnya, jadi sensor ini juga sama halnya
penting dengan poin pertama, yaitu perihal mail sorting. Sensor ini juga nggak kalah pentingnya. Jadi sensor ini digunakan untuk bisa mendeteksi keberadaan surat yang mana melintas di atas konveyor yang tadi saya sempat jelaskan. Si mail ini produk lah ataupun paket gitu yang berjalan di atas konveyor, digerakkan oleh konveyor maksudnya. Jadi konveyor sendiri itu merupakan sistem mekanik yang berfungsi untuk memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis. Nah, ini yang tadi saya sempat jelaskan juga. Oke, jadi ketika sebuah surat itu melewati sensor, surat ini melewati sensornya yaitu yang ini. Sensor akan mengirimkan sinyal kepada PLC bahwa terdapat objek yang sedang diproses dalam sistem. Nah, kan ada 3 tahapan jika ada PLC di sana. Ada input, proses, dan juga output. Nah, input ini tugasnya memproses alamat yang sudah ditentukan lewat ladder diagram yang udah kalian buat nanti pada saat sesi praktikum. Selain mendeteksi keberadaan surat, dalam sistem yang lebih kompleks, sensor juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi tambahan. Seperti yang pertama itu ada alamat penerima. Yang kedua, kode identitas surat. Yang ketiga, tujuan pengiriman. Tadi alamat penerima. Jadi harus mempunyai alamat terlebih dahulu ya untuk produk ataupun paket yang berjalan di atas konveyor ini. Itu harus diberikan alamat terlebih dahulu agar dapat dideteksi oleh si aktuator mulai dari M1 hingga M4, karena M5 di sini sebagai motor dari si konveyor. Jadi informasi tersebut itu kemudian digunakan oleh sistem untuk menentukan jalur penyortiran yang tepat. Nah, sesuai dengan apa yang saya sempat bahas sebelumnya. Oke, selanjutnya poin 3, yaitu aktuator dalam mail sorting. Setelah sensor mendeteksi surat dan mengirimkan informasi ke PLC atau Programmable Logic Control, tahap berikutnya itu adalah proses pengendalian oleh si aktuator. Aktuator itu merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik dari PLC itu menjadi gerakan mekanik. Nah, itu secara definisi tuh aktuator. Perlu teman-teman ingat dan pahami. Dalam sistem mail sorting, aktuator ini digunakan untuk yang pertama, mendorong surat ataupun paket yang tadi saya sempat bahas juga. Jadi tugas si aktuator ini mendorong si surat atau paket yang ada di atas konveyor ini. Misalkan M2. Nah, ini M2 mempunyai alamat tersendiri. Bila mana alamat ini terpenuhi di L1 hingga S1 ini, misalkan L1, L2, dan S1 itu merupakan alamat dari M2, maka surat ini akan didorong oleh M2. Aktuator ini akan mendorong si paket ini bila mana alamat itu sesuai dengan alamat yang sudah diatur sebelumnya di ladder diagram dan terkhusus untuk M2. Jadi si paket ini akan didorong oleh M2 dan masuk ke wadah ini. Setelah PLC menganalisis informasi dari sensor, PLC itu akan memberikan perintah kepada aktuator yang sesuai. Aktuator kemudian akan menjalankan tugasnya dengan mengarahkan surat menuju kotak atau wadah, atau bisa dibilang juga jalur sortir yang telah ditentukan sebelumnya lewat ladder diagram. Dengan mekanisme ini, proses penyortiran itu dapat dilakukan secara otomatis, efisien, dan juga tepat pastinya. Nah, dari ketiga poin ini yang teman-teman harus pahami, yang pertama, L1, L2, S1 kita harus menentukan alamatnya terlebih dahulu agar si paket ataupun surat yang ada di atas konveyor ini itu dapat terdorong oleh aktuator. Dengan cara apa? Teman-teman menggunakan logika dan membuat ladder diagram bagaimana caranya surat ini dapat dideteksi oleh keempat sensor ini ataupun aktuator ini.
Karena fungsi daripada aktuator ini mendorong surat sesuai dengan alamat yang sudah diberikan sebelumnya di ladder diagram, dan kita hanya memberikan instruksi di sini nih, di L1, L2 dan S1. Kemudian yang di bawah ini yang ada 5 itu adalah sebuah wadah yang akan mewadahi surat ini ketika didorong oleh si aktuator. Dan untuk M5 itu hanya sebuah motor listrik untuk menggerakkan si konveyor agar si surat ataupun paket ini yang tadinya ada di tempat yang berbeda, dia akan berpindah seperti itu. Oke, baik, di sini ada alat praktikum ya. Jadi dalam praktikum mail sorting ini digunakan beberapa peralatan utama. Yang pertama ada power supply dengan kode PTE 03301 sebagai sumber daya listrik sistem atau power supply biasa kita bilang. Kemudian yang kedua itu ada CPU CP1 dengan kode PTE 03001 sebagai pengendali utama PLC. Nah, ini PLC-nya, perangkat PLC-nya. Oke, selanjutnya ada instruction module. Instruction module ini untuk kita mengoperasionalkan ataupun merunningkan rangkaian yang udah kita buat. Jadi instruction module itu terdapat push button di sana. Oke, selanjutnya recovery buttons dengan kode PTE 03011. Kemudian ada trainer mail sorting dengan kode PTE MP1 011. Dan yang terakhir itu ada komputer atau laptop yang digunakan untuk membuat program PLC menggunakan software dari CX Programmer. Nah, maka dari itu teman-teman diharuskan membawa laptop masing-masing yang sudah terinstall software dari CX Programmer untuk bisa membuat ladder diagram, untuk membuat logika dari suatu rangkaian lah yang nantinya akan diintegrasikan ke PLC. Jadi program PLC ini akan dibuat menggunakan software, yaitu CX Programmer tadi yang sudah sempat saya sampaikan. Oke, kemudian ada bahan praktikum. Nah, di bahan praktikum ini yang pertama itu ada kabel penghubung untuk menghubungkan antara terminal satu dengan yang lainnya, dan itu harus sesuai dengan logika yang udah kalian buat di CX Programmer. Yang kedua ada jumper. Jumper ini berfungsi untuk menghubungkan antara papan satu dengan papan yang lainnya. Papan satu ini yang saya maksud adalah misalkan papan power supply. Kita ingin menjumpernya ke instruction module dengan kode PTE 03009. Nah, itu kita gunakan jumper. Biasanya itu untuk menghubungkan ataupun menyalurkan tegangan dari satu ke yang lainnya. Selanjutnya ada kabel USB. Kabel USB ini berfungsi untuk mentransfer logika yang ada di CX Programmer yang udah kita buat ke perangkat PLC secara fisik, agar si PLC ini dapat menyimpan logika yang udah kita buat di CX Programmer. Langkah kerja praktikum. Yang pertama, persiapkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian buatlah ladder diagram menggunakan aplikasi CX Programmer. Dan yang terakhir, susun alat serta bahan sesuai dengan diagram rangkaian yang telah dirancang sebelumnya oleh kalian. Nah, untuk tugas praktikum, jadi saya sedikit spill ya tadi ya. Jadi teman-teman nanti diberikan instruksi oleh saya untuk bisa menggunakan logika teman-teman, dan instruksinya itu sudah ada di modul. Nah, jadi inilah nanti teman-teman diinstruksikan untuk membuat suatu logika dan kalian coba tuangkan di CX Programmer. Jadi instruksinya gini: buatlah aplikasi mail sorting sesuai dengan instruksi yang ada di bawah ini. Sebuah sistem otomatis untuk penyortiran surat itu memanfaatkan konveyor sebagai alat memindah surat menuju area sortir. Pada sistem ini terdapat 4 aktuator yang masing-masing bertugas mendorong surat ke kotak sortir sesuai kategorinya. Kotak sortir yang dimaksud itu tadi wadah ya. Wadah untuk menampung si kotak surat ataupun paket lah.
Selain itu, 3 sensor ini digunakan untuk mengidentifikasi tipe surat sebelum dilakukan proses lanjutan. Nah, jadi sensor yang dimaksud itu tadi L1, S1, dan L2. Nah, itu sensor. Yang M1 hingga M4 itu merupakan aktuator yang akan mendorong si paket-paket yang ada di atas konveyor sesuai dengan alamat yang sudah kalian buat di CX Programmer, logikanya. Selain itu, 3 sensor digunakan untuk mengidentifikasi tipe surat sebelum dilakukan proses lanjutan. Konveyor yang digunakan yaitu motor M5, tadi juga sudah saya sempat jelaskan sebelumnya, memiliki kecepatan operasi sebesar 6 meter per menit. Nah, teman-teman harus menggunakan operasi time ataupun timer on delay of delay yang kalian pelajari di modul 2, yaitu Basic Instruction PLC. Nah, di sana nanti akan dijelaskan terkait timer on delay dan timer off delay. Sedikit mengulas kembali ya. Timer on delay itu memberikan waktu jeda untuk penyalaan suatu rangkaian. Memberikan waktu tunda lah, lebih tepatnya. Misalkan teman-teman setting di 30 detik ataupun 30 sekon. Nah, ketika teman-teman mengatur timer itu di 30 sekon dan itu on delay. Nah, on delay itu perbedaannya hanya di NO dan juga NC. Jadi teman-teman nanti coba ingat-ingat lagi perihal on delay dan juga off delay. Intinya on delay itu menunda waktu penyalaan, sedangkan off delay itu menunda waktu untuk mematikan suatu rangkaian. Nah, seperti itu. Jadi konsep timer itu untuk menunda, lebih tepatnya seperti itu. Dan di sini ada tabel dari konfigurasi alamat input dan output PLC dari mail sorting. Yang pertama ada push button start, push button stop, sensor L1, L2, dan S1. Nah, teman-teman, nanti ini kan sudah saya berikan alamat agar lebih memudahkan teman-teman pada saat menggunakan CX Programmer. Jadi alamatnya sudah saya tentukan, input juga sudah, output juga ada. Nah, teman-teman nanti hanya menggunakan logika teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan pada saat sesi praktikum. Saya Muhammad Diki Saputra, mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam segi penjelasan maupun pendefinisian daripada suatu perangkat ataupun diksi. Saya meminta maaf akan hal itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.